Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin, amin, amin. Amin. Piala Dunia Qatar 2022 udah makin dekat ya, hanya tinggal 1 minggu lagi atau tinggal beberapa hari lagi. Bahkan ya, dan kita sudah membahas grup A, B, dan C dan D ya. Ada sudah Iya. 4 grup yang kita bahas dan kini kita akan bahas grup E dan akan nanti menyusul grup-grup yang lainnya. Nah, oke, Bro Betul. Ipung, untuk grup E ini isinya siapa saja, Bro? Iya. Grup E ini diisi oleh raksasa-raksasa dunia, sepak Wah, bola dunia ya. Itu kita lihat dari pot pertama ya. Pot satunya diisi oleh Spanyol, pot mhm. dua diisi oleh Jerman, pot ketiga diisi oleh Jepang, dan pot keempat diisi oleh Costa Rica. Gitu Wah, loh, bro. gila ini. Ini bisa nggak disebut sebagai grup neraka nih? Wah. Soalnya gini, kalau Piala Dunia tuh hampir semua grup neraka semua, nggak ada yang gampang. Tapi kan Ya beda kan? dengan grup D kemarin yang udah kelihatan, ini Ya, pasti dua akan maju gitu ya. Kalau ini kan kayaknya masih pilihannya masih banyak nih. betul, betul. Karena kita tahu ya, Spanyol juga pernah menjadi juara Piala Dunia, Hmm. Jerman juga pernah menjadi juara dunia, Jepang saat ini adalah kekuatan ini ya Asia, Hmm. dan kemudian juga ada Costa Rica yang bisa mengejutkan. Hmm. Mungkin kita bisa eh, lihat profilnya dari Spanyol ya. Ya. Spanyol saat ini kan dilatih oleh Luis Enrique ya. Luis Enrique ini mantan juga pelatih dari Barcelona. Nah, untuk gelaran kali ini, Luis Enrique tuh lebih mempercayakan kepada pemain-pemain yang boleh dibilang muka-muka baru banyak kan gitu loh. Hmm. Walaupun masih ada sisipan muka-muka lama seperti Dani Carvajal, Sergio Busquets maupun Alvaro Morata. Bahkan kiper MU saja, David De Gea itu tidak dipanggil oleh Luis Enrique. Hmm. Dia lebih mempercayakan kepada Unai Simon. Nah, di sini juga muka-muka baru diantaranya Ansu Fati ya. Ansu Fati ini kan pernah dianggap sebagai wonderkid-nya Barcelona. Hmm. Jadi kali ini dia juga bisa tampil di Piala Dunia. Hmm. Nah, Spanyol sendiri kan memang dalam ranking FIFA menempati ranking ketujuh. Hmm. Jadi bukan tidak mungkin bahwa skuad yang dibawa oleh Luis Enrique bukan saja punya peluang untuk keluar dari fase grup, tapi dia juga punya peluang untuk fase-fase berikutnya bahkan mungkin sampai final dan juara. Gitu Hmm. loh, bro. Yakin bisa Hmm. juara dibandingkan dengan tim-tim yang lain yang kelihatannya pemainnya lebih moncer gitu. Memang gini ya bro, kita kan melihat bahwa produk dari sepak bola Liga Spanyol ini juga kan produk sepak bola yang bagus karena Liga Spanyol juga itu liga yang apa bisa menghasilkan pemain-pemain hebat. Hmm. Apalagi ditunjang juga mereka juga diantaranya punya akademi-akademi sepak bola yang bagus. Hmm. Akademi sepak bolanya Real Madrid, akademi sepak bolanya Barcelona, akademi sepak bolanya Atletico Madrid itu juga kan punya segudang mesiu ya, punya Hmm. segudang talenta yang bisa kemudian muncul ke permukaan apabila mereka bisa berlaga di La Liga ini, Hmm. gitu bro. Hmm. Jadi eh, karena memang mereka masih muda terus jadi kuat gitu kan nggak juga. Tidak juga, tidak juga. Walaupun memang sisipan pemain senior masih tetap Ya. diambil untuk menempati justru pos-pos yang rawan. Nah. Seperti contoh Sergio Busquets. Sergio Busquets ini kan udah pemain berusia 30 tahun gitu loh. Hmm. Hmm. Dia di Barcelona biasa memerankan sebagai gelandang bertahan. Kita tahu gelandang bertahan ini kan sangat penting, posisi Hmm. yang sangat Hmm. krusial ya. Hmm. Karena dia bisa mempengaruhi pola permainan bertahan maupun permainan saat melakukan transisi. Nah, Hmm. ini makanya masih dipercayakan kepada Sergio Busquets. Hmm. Kemudian di lini belakang masih ada nama Dani Carvajal. Dani Hmm. Carvajal juga kan pemain Real Madrid yang terhitung senior. Nah, dia juga bisa menempati posisi yang dianggap juga posisi penting. Sama seperti posisi di zona penyerangan. Hmm. Dia masih
membawa pemain senior Alvaro Morata. Jadi Hmm. ini ada pembagian-pembagian yang memang pos-posnya sudah disiapkan oleh Luis Enrique untuk bisa membawa nih, Hmm. merangkul pemain-pemain muda supaya lebih katakanlah bermain lebih efisien, lebih tenang, lebih punya Hmm. mentalitas yang kuat gitu loh Ya, bro. ya. Tapi yang kepikiran sama saya nih, kalau pemain-pemain tadi yang senior ini kemudian di suatu waktu misalkan cedera gitu, apakah si Hmm. pemain mudanya ini bisa berkembang sendiri? Ya tentu tentu gini, apa produk sepak bola Spanyol, La Liga kan tentu liga yang juga ketat ya. Hmm. Liga juga yang bisa menghasilkan pemain-pemain bagus. Ya ini pasti sudah diperhitungkan oleh para pelatih Hmm. bahwa ada pelapis-pelapis yang memang punya katakanlah kemiripan atau sama kualitasnya dengan pemain-pemain di eh, apa posisi pertama katakanlah. Hmm. Hmm. Jadi mereka sudah ini ya punya cadangan lah, Ya. cadangan seandainya ada sesuatu yang masalah cedera dan sebagainya gitu bro. Oke, kita lanjut ke profil kedua. Nah, ini Jerman justru. Jerman Hmm. memang akhirnya menempati pot 2. Jadi kan perimbangan di Piala Dunia kali ini juga kan sangat-sangat ini ya, sangat kuat ya. Hmm. Bahwa Jerman aja yang sudah kalau nggak salah 4 kali atau 3 kali juara dunia itu ditempatkan sebagai tim di pot 2 gitu loh. Hmm. Jerman dilatih oleh pelatih Hansi Flick ya. Hmm. Pelatih Hansi Flick ini juga belakangan dia dianggap pelatih yang paling bisa mendekati kualitas dari Joachim Low sebelumnya. Hmm. Nah, mudah-mudahan aja ini bisa terlihat di gelaran kali ini. Walaupun di gelaran kali ini pun juga Hansi Flick juga masih membawa muka-muka lama Hmm. seperti Manuel Neuer, Hmm. ada kemudian Thomas Muller dan lebih mengagetkan dia masih memanggil Mario Götze. Hmm. Padahal Mario Götze ini belakangan kan prestasinya sudah ini ya, sudah menurun gitu loh. Hmm. Dia juga bisa Mario Götze kemudian dari Dortmund pindah ke Munchen. Di Munchen ternyata dia tidak bisa menunjukkan kualitasnya. Akhirnya dia kembalikan lagi ke Dortmund lagi. Hmm. Itu juga kan menimbulkan kesan bahwa Mario Götze ini prestasinya sudah habis. Hmm. Tapi ternyata masih dipanggil oleh Hansi Flick. Mungkin Hmm. saja kenapa Mario Götze ini masih dipanggil? Karena striker yang katakanlah masih muda, yang juga punya kualitas bagus seperti Timo Werner, itu menghadapi cedera dan dia tidak Hmm. dipanggil akhirnya. Karena Hmm. cedera dia tidak dipanggil. Kemudian ada juga kekuatan di lini tengah yang ditempati oleh Marco Reus ya. Marco Reus Hmm. ini kapten dari Borussia Dortmund. Hmm. Dia juga tidak dipanggil karena cedera. Ini sayang sekali. Hmm. Padahal posisi yang ditempati oleh Marco Reus ini posisi yang sangat penting, sentral. Dia ada di Hmm. lini tengah. Dia biasa bermain sebagai bisa bermain sebagai false nine. Dia juga bisa bermain sebagai gelandang menyerang. Hmm. Dan kepemimpinan terutama ya, kepemimpinan dia di Dortmund juga kan bagus. Dan itu Hmm. bisa ditularkan sebetulnya di timnas. Sayang kedua pemain ini tidak bisa hadir. Gitu loh Hmm. bro. Hmm. Wah, ini kalau udah cedera gitu emang, aduh, ini ya, buat pemain Mm-mm. bola itu kayak kayak harus masuk rumah sakit yang lama sekali itu. Hantu yang menakutkan kalau cedera itu bro. Apalagi kalau sampai cedera lutut gitu. Berat. Waduh, kacau deh. Oke, jadi Hmm. Jerman juga punya kans untuk ini ya, untuk berhasil Ya, di Piala Dunia kali ini. betul. Oke, Betul. Nah, oke, yang ketiga nih. ya. Ini sebetulnya saya paling excited kalau membahas Jepang ya sebetulnya. Hmm, Karena biar bagaimanapun ada ini ya, mereka membawa bendera dari konfederasi AFC ya, ya. konfederasinya kita. Sementara kita tahu bahwa Jepang ini juga belakangan kan walaupun dia posisinya ada di ranking ke-24, Hmm. tapi kemarin pada saat dia melakukan laga friendly match lawan Spanyol, Spanyol kalah 2-0 Wah, lawan Jepang gitu loh. Jadi Jepang ini di 26 pemain yang dipanggil ya, itu hanya 5 pemain yang bermain di liga lokal. uh, Selebihnya selebihnya bermain di Inggris, di Jerman, kemudian di Italia, hmm, di Spanyol. Kita lihat ada Takefusa Kubo itu bermain di Spanyol. Dia bekas wonderkidnya Madrid, bekas hmm, wonderkidnya Barcelona juga gitu loh. hmm, Takefusa Kubo.
Kemudian ada, ya kemarin kan disebut bahwa ada kiper ya, Hmm. kiper naturalisasi, ada namanya Daniel Smith. Daniel Hmm. Smith ini apa kiper dari liga lokal, liganya J-League, Jepang. Mhm. J-League tinggi 190-an gitu ya. Dia kelahiran dari Amerika. Sayangnya Daniel Smith ini bukan pilihan utama dari pelatih Hajime Moriyasu. Hmm. Dia bisa menjadi pilihan kedua atau ketiga di bawah dari Shuichi Gonda dan Hmm. Eiji Kawashima. Hmm. Eiji Kawashima ini bermain di liga kalau nggak salah liga Belgia. Hmm. Itu kiper. Jadi bagaimana kuatnya skuadnya Jepang saat ini? Kita Hmm. lihat ada selain Takefusa Kubo, kita bisa melihat Maya Yoshida. Maya Yoshida ini sangat back tangguh yang sangat berpengalaman di Hmm. liga-liga kuat Hmm. Eropa. Dia pernah bermain di Inggris. Ya. Dia juga pernah bermain di Italia, di Sampdoria. Mhm. Jadi ini pemain yang benar-benar syarat pengalaman. Ada Yuto Nagatomo, ada Takumi Minamino yang pernah bermain di Liverpool. Hmm. Dan sekarang ini ada juga Takehiro Tomiyasu Hmm. sebagai wingback yang bisa bermain di kiri atau di kanan pertahanannya Arsenal. Dan saking saking ini ya kuatnya skuadnya Jepang, ada sebetulnya dua orang pemain yang bermain di Liga Skotlandia dan itu menjadi tulang punggung klub sampai Celtic jadi juara Liga Skotlandia yaitu Reo Hmm. Hatate Hmm. dan Kyoga itu tidak dipanggil, Bro. Nah, kok bisa gitu? Oh iya, karena begitu kuatnya ya, skuad Jepang kali ini. Hmm. Jadi pemain-pemain Jepang ini memang aduh sadis ini sebetulnya kalau jadi tidak mengherankan kalau kali ini juga Jepang juga belum tentu Spanyol bahkan sekalipun Jerman bisa gampang melumat Jepang gitu. Hmm. Karena dari segi pengalaman mereka tidak kalah. Ini ya. Skill pun juga begitu Hmm. gitu. Tinggal ada sesuatu hal yang berbeda yang bisa terjadi di lapangan dan itu yang harus bisa diantisipasi oleh uh, timnas Jepang. Ya. Jadi saya sih sangat-sangat berharap ya bahwa Jepang kali ini harus bisa keluar dari zona grup gitu loh bro. Ya. Dia harus bisa tampil di fase gugur nanti. Oke. Bro, itu kan pemain Jepang kebanyakan dari luar ya, dari luar Jepang ya, yang bermain di liga luar Jepang, Betul. abroad ya. Itu yang pemain Jepang yang ada di Liga 1 Indonesia nggak dipanggil, bro? Nggak ya? Nggak ada bro. Ya, ya. Padahal Jauh soalnya bagus ya, juga Liga kan ya. Jepang sama Liga Indonesia jauh. Buktinya orang hebat di Liga Indonesia aja di Jepang belum bisa bermain secara rutin. Iya, Wah, sayang ya itu bro ya. tapi ya, gua salut sih sebenarnya dengan Jepang ini kan artinya Hmm. kelihatannya Jepang sekarang ingin benar-benar berada di posisi yang lebih bagus dan ingin menampilkan apa ya, menjadi jawara lah gitu ya. Bukan hanya di Betul. Asia tetapi juga di dunia. Wah, Saya mantap nih. berharap, saya berharap skuad Jepang kali ini itu juga bisa mengikuti skuad Jepang kesebelasan wanitanya ya, Hmm. yang mereka juga kan pernah jadi juara dunia gitu loh, Hmm. sepak bola wanita gitu. Jadi kali ini Jepang ya saya harap jangan cuma selesai di fase grup ya, mereka Hmm. harus bisa keluar dari zona ini gitu bro. Keren-keren kalau masuk semifinal ya. Wah, Wah Asia itu seneng banget kalau bisa masuk semifinal. betul, Oke, betul. bro. Yang berikutnya. Yang terakhir dihuni oleh Costa Rica ya. Costa Rica ini ada di peringkat 30 kalau nggak salah 37 dunia ya. Hmm. Nah, dia juga dilatih oleh Luis Fernando Suarez ya. Hmm. Nah, memang ada beberapa pemain Costa Rica yang menonjol walaupun kalau kita bandingkan apple to apple ya dari bagaimana pengalaman bermain di liga-liga luar, sepertinya Costa Rica memang ada di bawah tiga negara tadi ya. Hmm. Paling yang bisa kita highlight adalah Keylor Navas. Keylor Navas pernah menjadi kiper dari Real Madrid. Dia juga saat ini kalau nggak salah bermain di PSG ya, Keylor Hmm. Navas. Atau PSG atau Marseille, saya lupa juga ya. Di Di Prancis Liga ya Liga mainnya. Prancis ya. Hmm. Kemudian ada dulu pemain yang sempat
juga bermain di Liga Inggris, namanya Bryan Ruiz ya. Hmm. Bryan Ruiz ini biasa bermain sebagai gelandang atau dia juga bisa bermain sebagai striker dan sayap. Jadi ini pemain yang multifungsi sebetulnya kalau Ya. Bryan Ruiz. Kemudian ada Joel Campbell. Joel Campbell juga pernah juga kalau nggak salah bermain di liga-liga Inggris gitu loh. Hmm. Jadi memang hanya tiga nama itu aja yang agak menonjol di kubu Costa Rica. Hmm. Karena Costa Rica ternyata banyak juga pemain-pemainnya yang bermain di Liga Meksiko, Hmm. kemudian di Liga Argentina, kemudian liga-liga seperti di Uruguay itu ada juga pemain-pemain seperti itu ya, Hmm. gitu bro. Ini kayaknya tiga tim ini akan bersaing lewat selisih golnya lawan Costa Rica nih. Tapi ini satu ya yang menjadi catatan penting ya Hmm. buat tim-tim selain yang Costa Rica. Hmm. Saat melawan pemain-pemain dari negara-negara Amerika Latin itu agak-agak ini ya, Hmm. agak ulet permainan dari Amerika Latin ya. Hmm. Apalagi di luar dari Brazil dan Argentina. Kalau Brazil dan Argentina mungkin mereka memang pemain-pemain yang punya skill ya, Hmm. skillful ya. Hmm. Tapi kalau kita melihat pada misalkan ya Honduras, Meksiko, Costa Rica, ya itu Paraguay, Bolivia, itu biasanya mereka pemain-pemainnya sangat ulet dalam hal ini ya, daya juangnya. Hmm. Jadi jangan salah bahwa kekuatan itu, daya juang, spirit itu juga bisa menjadi senjata, gitu bro. Hmm. Jadi kayaknya juga nggak terlalu mudah buat tiga tim Tidak setelah juga, itu untuk tidak juga. membuat Costa Rica jadi lumbung gol ya. Ya Oke. betul. Tapi ini dari tiga ini kira-kira yang Mhm. akan lolos siapa, bro? Apakah Saya sih melihat Jepang bisa atau enggak? gini, saya betul faktor pengalaman juga jadi tadi kan Bro Eri juga dalam saat kita membahas Spanyol itu juga membahas mengenai pengalaman Hmm. pemain-pemain muda. Hmm. Nah, rasanya ya kalau melihat komposisi yang seperti ini, yang punya peluang justru untuk keluar, Hmm. saya lihat Jerman dan Jepang, bukan Spanyol. Wah, yakin Karena nih? melihat dari pertandingan persahabatan, walaupun ini pertandingan persahabatan ya, Iya. Hmm. Spanyol tuh kalah Hmm. gitu lawan Jepang. Wah, ini menarik sih. Saya berharap Eh, Jepang lolos ya. Saya betul, berharap saya Jepang sangat lolos ya. berharap. Paling enggak ada wakil Asia yang terus maju gitu kan. Ya, Dan harapannya sebetulnya dari gini, mana lagi kalau bukan dari Korea Selatan, Jepang dan Saudi. ya, saya sebenarnya agak subjektif ya kalau melihat apa kontestan-kontestan dari negara-negara Asia. Hmm. Saya tentu punya ini ya, punya preferensi ya, bahwa negara-negara Asia ini harus bisa menunjukkan gitu loh. Jadi Hmm. harapan saya bukan cuma pada Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, tapi juga dari Iran dan Hmm. Qatar kalau bisa Hmm. gitu loh. Cina gimana, bro? Jadi, hmm, Cina. Cina kan nggak masuk Piala Dunia, bro. Iya, maksudnya ada nggak harapan Hmm. dia yang masa yang akan datang itu? Oh iya, Cina Cina punya punya ini ya, punya potensi. Ya, Walaupun Cina juga kan pernah juga hadir di Piala Dunia waktu itu. ya. Nah, apalagi juga kita melihat bahwa Liga Cina ini kan liga yang jor-joran ya dalam Hmm. pengeluaran keuangan. Walaupun belakangan ini itu menjadi isu ya setelah Hmm. perekonomian juga sudah mulai agak stagnan ya. Hmm. Sehingga eh, klub-klub di Liga Cina tidak lagi bisa membeli pemain dengan harga yang gila-gilaan gitu loh. Hmm. Hmm. Merujuk dari situ sih saya melihat sampai saat ini Liga Cina masih liga yang juga kompetitif di Asia gitu bro. Oke. Ya, jadi untuk tahun ini itu ya selain Jepang dan Korea ada Iran dan Saudi. Memang cuman itu kan kalau nggak salah cuma empat enam ya kita ya sama Qatar. Ya, Satu lagi siapa bro? Qatar dan Australia. Oh, Australia ya. Oke. Iya. Kalau Oke. Australia saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berharap ya. Kenapa? Karena merasa dia bukan Asia Tulen. Betul, betul karena karena produknya beda. Aduh. Oke, sobat bola, itulah obrolan kita mengenai grup E Piala Dunia ya antara Spanyol, kemudian tadi ada mana tadi Jerman, gua lupa, Jerman, 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 Jepang dan Costa Jepang dan Rica. Costa Rica. Menurut sobat sendiri siapa nih yang akan lolos? Saya berharap Jepang keluar dan maju ke babak selanjutnya.
Sobat setuju nggak? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.